Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertemuan kelima. Masih semangat ya teman-teman. Pertemuan terakhir di sesi kali ini. Nah, di pertemuan kelima membahas terkait dengan klasifikasi tindak pidana. Klasifikasi bisa diartikan jenis-jenis tindak pidana. Poinnya di sini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagian antara tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga. Ternyata dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, klasifikasi tindak pidana terdapat dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Namun di KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Mengapa digolongkan menjadi kejahatan dan juga digolongkan menjadi pelanggaran. Namun ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum, yang pada umumnya pada penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang. Dasar pembedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati, pidana pokok, pidana penjara. Namun sedangkan pelanggaran, ancaman pidananya lebih ringan dibanding kejahatan. Pertama, ada kejahatan. Kejahatan di sini adalah tindakan yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Kejahatan biasanya dianggap merugikan individu, masyarakat, atau negara. Definisi kejahatan mencakup berbagai tindakan yang dapat berupa tindak pidana ringan, pencurian kecil, hingga tindak pidana berat seperti pembunuhan atau terorisme. Kejahatan ini sendiri memiliki makna yang berbeda. Misal dalam hukum pidana Indonesia, kejahatan dimaknai sebagai tindakan yang ilegal dan memiliki hukuman pidana tertentu, seperti kekerasan, korupsi. Namun juga ada perspektif sosiologis berkaitan dengan kejahatan ini, yang memaknai kejahatan sebagai pelaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Contoh penipuan, pemalsuan dokumen,
atau sebagai dianggap kejahatan karena merusak kepercayaan sosial. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Prof. Susilo yang menegaskan bahwa ada dua cara utama untuk memahami kejahatan. Menurut hukum, kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan hukum yang relevan. Namun dari sudut pandang sosiologis, kejahatan memiliki efek merugikan yang lebih besar daripada masyarakat, termasuk hilangnya keseimbangan, ketenangan, dan ketertiban sosial. Selain secara langsung merugikan korban, kejahatan secara sosiologis sebagai penyertaan tindakan atau perilaku apapun yang berdampak negatif pada masyarakat dalam berbagai cara, termasuk sosio-psikologis, politik, dan ekonomi. Dalam buku saya memaknai kejahatan merupakan setiap tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu tatanan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku antisosial yang merugikan masyarakat. Kedua, ada pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran adalah tindakan yang tidak mematuhi aturan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ada ketentuan hukum yang menentukannya, maka pelanggaran tersebut dapat ditetapkan sebagai tindakan ilegal. Dengan kata lain, tidak seperti kejahatan, pelanggaran lebih bersifat administratif dan teknis daripada intrinsik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau sosial. Contoh sederhana, pelanggaran berkendara. Contoh lain, vandalisme, perilaku nakal yang memberikan pelanggaran juga dimaknai sebagai tindakan yang tidak mematuhi aturan. Jadi intinya pelanggaran bersifat administratif, melanggar larangan merokok, larangan parkir, larangan berlalu lintas, larangan berhenti di tempat-tempat tertentu. Seperti itu. Biar lebih paham berkaitan dengan perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan di sini mengandung unsur onrage yang mana walaupun perbuatan tersebut tidak tercantum di dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, namun orang memandang perbuatan tersebut pantas untuk dihukum. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui dan dapat dihukum setelah perbuatan tersebut dilarang, yang menentukan demikian di dalam undang-undang. Kejahatan memiliki sanksi berupa ancaman pidana, sedangkan pelanggaran tidak mengenal adanya sanksi pidana.
biasanya dikenakan sanksi denda. Nah, ini yang paling mudah untuk mengetahui perbedaan tindakan tersebut itu masuk kategori kejahatan atau pelanggaran. Kalau kejahatan memiliki sanksi pidana penjara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Namun pelanggaran tidak dikenakan sanksi, biasanya dikenakan sanksi denda. Denda di sini biasanya juga bersifat kecil atau paling gampang membedakan ini kejahatan sanksi penjara. Kalau pelanggaran tidak bisa dipidana atau dipenjara, sederhananya seperti itu. Sisi lain, kejahatan merugikan orang lain, sedangkan pelanggaran biasanya lebih merugikan diri sendiri. Sedangkan percobaan melakukan tindak kejahatan dapat dipidana. Percobaan pembunuhan itu dapat dipidana. Sedangkan percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana. Percobaan pelanggaran tidak menggunakan helm, nah itu tidak dipidana. Dalam tindak pidana kejahatan perlu adanya pembuktian. Dibuktikan apakah dia memang benar-benar pelakunya. Kalau pelanggaran tidak perlu adanya pembuktian. Kejahatan biasanya menimbulkan suatu dampak yang besar dan tidak dapat diterima di lingkungan masyarakat. Sedangkan pelanggaran tindakannya memberikan dampak yang ringan dan masih bisa diterima di lingkungan masyarakat. Misal kejahatan ini membunuh, nah pasti dicap pembunuh. Tapi kalau pelanggaran misal jalan raya nggak pakai helm, itu masih diterima di masyarakat atau dimaklumi karena mungkin lupa dan lain sebagainya. Sudah paham ya antara kejahatan dan pelanggaran? Simpelnya di sini. Kejahatan biasanya disanksi dengan pidana penjara, sedangkan pelanggaran dikenakan dengan sanksi denda. Contoh kejahatan apa? Pembunuhan, pencurian. Kalau pelanggaran ya yang ringan-ringan, seperti pelanggaran parkir, merokok, lalu lintas, tapi pelanggaran lebih banyak di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. C. Selain itu, jenis-jenis tindak pidana dalam sistem KUHP ada kejahatan dan pelanggaran seperti tadi di atas. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana. Tidak ada ancaman pidana penjara, tapi berupa pidana kurungan dan denda. Kurungan ini bersifat subsidiar. Jika orang tidak mampu bayar denda, maka dikenakan kurungan. Kurungan itu biasanya di bawah 1 tahun. Sedangkan kejahatan lebih dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret. Sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstro saja atau membahayakan diri sendirinya saja. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu
dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian, di pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana material, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana material, tidak bergantung pada jauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban. Maka yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Nah, jadi tidak secara sederhana, tindak pidana formil ditentukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata perbuatannya. Contoh di pasal 362, untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Kalau material lebih ke percobaan, misal membacok, membunuh menggunakan celurit, tapi dalam membacok tersebut belum meninggal atau masih hidup karena mungkin sudah ketahuan orang lain, maka yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Selanjutnya ada tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja dolus yang dilakukan dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan niat atau kesadaran penuh untuk melanggar hukum. Pelaku mengetahui dan menginginkan akibat dari tindakannya. Contoh di sini pembunuhan berencana. Seorang individu merencanakan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan tindakan tersebut dengan sengaja, misal dengan meracuni makanan korban atau menembaknya dengan senjata api. Dalam hal ini pelaku sadar bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian korban dan melakukannya dengan niat. Kedua ada tindak pidana sengaja. Tadi ada sengaja dan tindak pidana tidak disengaja. Tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja terjadi ketika seorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa niat untuk melakukannya. Kalau tadi ada niat membunuh, berarti dia memang menginginkan si korban ini meninggal. Kalau tindak pidana tidak disengaja, orang melakukan perbuatan tanpa niat untuk melakukannya, namun karena kelalaian atau ketidakhati-hatian yang mengakibatkan akibat yang merugikan, pelaku tidak menginginkan hasil yang terjadi, tetapi akibat dari perbuatannya bisa diprediksi. Nah, contoh kecelakaan lalu lintas karena kelalaian. Seorang mengemudi mobil mengendarai kendaraannya dengan terburu-buru, tidak memperhatikan lampu merah. Nah, akibat kelalaiannya pengemudi menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Dalam hal ini mungkin pengemudi tidak berniat menabrak karena terburu-buru mengejar waktu atau bagaimana dia memacu kecepatannya. Tapi dia tidak ada niatan untuk menabrak orang lain, tidak. Namun dalam hal ini akibat dari kelalaiannya mengakibatkan pejalan kaki luka. Nah, ini yang dinamakan tindak pidana tidak disengaja.
Selanjutnya berdasarkan macam perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif juga tindak pidana pasif. Contoh tindak pidana pasif, tindak pidana aktif terlebih dahulu, pencurian. Tindak pidana aktif di mana pelaku melakukan perbuatan aktif berupa mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan niat untuk memiliki barang tersebut. Untuk melaksanakan tindak pidana ini, pelaku melakukan gerakan fisik seperti membuka pintu rumah orang lain, mengambil barang dan membawanya pergi. Tindak pidana ini jelas dirumuskan dalam KUHP. Untuk melakukannya dibutuhkan tindakan aktif dari pelaku yang melibatkan gerakan anggota tubuh. Tindak pidana pasif, kalau yang tadi jelas memerlukan anggota tubuh, dia gerak, dia mengambil barang. Kalau tindak pidana pasif tidak memberikan pertolongan. Dalam hal tindak pidana pasif terjadi ketika seorang yang mengetahui bahwa orang lain yang sedang dalam keadaan darurat atau terluka, tetapi tidak memberikan bantuan yang diperlukan atau tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Misal seorang pemudi melihat kecelakaan lalu lintas di mana korban yang terluka parah tetapi tidak berhenti untuk memberi pertolongan atau mencarikan bantuan. Tindak pidana ini karena termasuk dalam kategori pasif murni karena rumusan hukum menurut tindakan tertentu memberi pertolongan dan mengabaikan kewajiban tersebut merupakan tindak pidana. Jadi yang tindak pidana aktif, dia aktif melakukan tindak pidana. Kalau pasif dia lebih ke melihat namun tidak memberikan pertolongan, melihat sebuah tindak pidana tapi melihat orang yang memerlukan bantuan namun tidak ditolong. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus-menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan Auflaufen Delikten. Sebaliknya, tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan. Tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut juga dengan Founder Direction Delikten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana umum khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi dalam pidana material, yaitu buku 2 dan buku 3. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana pada umumnya dikenal dengan istilah delik dalam KUHP dan delik di luar KUHP. Contoh dalam KUHP ada pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam KUHP. Tapi ada tindak pidana khusus yang di luar KUHP. Contoh apa? Korupsi, narkotika itu kan di luar aturan KUHP. Nah, makanya ada tindak pidana khusus. Maka di instansi-instansi baik di kepolisian atau kejahatan dibagi juga tindakan
umum dan juga tindakan khusus yang menangani. Dilihat dari sudut subjeknya dapat dibedakan antara tindak pidana komunia, tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, dan tindak pidana propria, tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memandang sebagian besar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya kejahatan korupsi. Tidak semua orang bisa korupsi. Nah, yang bisa korupsi adalah orang yang memiliki jabatan tertentu atau pegawai. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Dalam hal ini semua orang bisa melakukan pencurian, pembunuhan, semua orang bisa melakukan. Tapi tindak pidana propria atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu adalah contoh seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang. Nggak mungkin orang-orang biasa dapat melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya berdasarkan perlu tindaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh orang yang berhak mengajukan pengaduan. Yakni korban atau wakilnya atau keluarga dalam hal tertentu atau orang yang memberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok dan tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi bentuk pokok, juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar. Bentuk standar yang diperberat dan dalam bentuk ringan. Apa? Rasa weh. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya. Sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka dapat disebutkan misalnya dalam buku 2 KUHP, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara. Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas penguasa, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum. Bab 8 KUHP, untuk melindungi kepentingan hukum baik hak kebendaan pribadi, dibentuk dalam tindak pidana pencurian. Dalam bab 22 KUHP penggelapan, 28 KUHP dan pemerasan, bab 23 KUHP dan seterusnya.
Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dapat dipidana pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dapat dipidana pelaku disyaratkan dilakukan secara berulang. Sekian untuk pertemuan kelima, mulai rumit berkaitan dengan tindak pidana dan ke depan semakin banyak atau semakin seru. Nah, mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan.